Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 519 menunda waktu. Dia tidak sengaja membuat kesalahan. Song Qiu sangat malu sehingga dia ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Dia terbatuk-batuk dan kemudian bersenandung. Ini bukan tempat biasa. Tidak peduli seberapa kuat lawannya. Dia tidak melakukannya. Tidak berani muncul secara terbuka. Dia sekarang di villa mana saya harus bersembunyi dan melakukan pencarian rahasia. Orang-orang kami telah melakukan pencarian menyeluruh. Namun, mengingat kekuatan pihak lain, jika kami ingin menyembunyikannya dengan sengaja, mungkin akan sulit bagi kami untuk menemukannya. Mata Xiao Feng khawatir dan alisnya berkerut erat. Sejak saat itu, Chu Chen memberinya tugas untuk melindungi keamanan kawasan ini. Namun kini terdapat faktor ketidakstabilan yang tidak dapat dihilangkan untuk sementara waktu. Dia lebih cemas daripada kita. Chu Chen meminum secangkir teh, berpikir sejenak, dan berkata, "Saudara Xiao, tolong atur mobil untuk datang dan kirim ketiga tuan itu keluar." Mendengar ini, Huangfu Yuanjing tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan segera menggelengkan kepalanya. "Ayo kita tinggal. Pihak lain ada di sini hanya untuk peta misterius surga. Jika pihak lain menemukan tempat ini, apa yang akan terjadi selama pertarungan tidak dapat dikendalikan?" Chu Chen bersikeras pada niatnya. Teknik telekinesis Sekte Tianji terlalu merusak membawa ilusi. Berpikir bahwa kamu akan mengambil peta misterius surga. Chu Chen memandang Xiao Feng. Setelah mengirim ketiga tuan itu keluar, perhatikan apakah ada yang mengikuti mereka, orang-orang yang akan ditangkap atau dilacak. Mata Chu Chen bersinar dengan tajam. Tujuannya adalah untuk memusnahkan semua kekuatan Sekte Tianji di Yangzheng. Sekali dan untuk selamanya, dia tidak akan tinggal di keluarga Song atau di kota ini selamanya. Chu Chen ingin menghilangkan semua bahaya tersembunyi yang ada. Huangfu, Yuanjing dan yang lainnya tidak lagi memaksa dan segera mengangguk. Chu Chen melirik ke arah waktu. 20 menit lagi. Chu Chen memiliki rasa ingin tahu dan harapan di dalam hatinya. Seperti apa tuan yang ditarik yang diatur oleh paman keduanya. Tak lama kemudian, sebuah mobil perlahan berhenti di depan pintu villa. Chu Chen secara pribadi mengantar Huangfu, Yuanjing dan yang lainnya ke mobil. "Kapten Chu, kemana tujuannya?" Xiao Feng bertanya. Chu Chen berpikir sejenak dan berkata, "Keluar jalan-jalan dan kembali 1 jam lagi." Xiao Feng tertegun, lalu matanya bersinar panas. Yang dimaksud Kapten Chu adalah bahkan dalam situasi ini, dia pasti akan menyelesaikan masalahnya dalam waktu 1 jam. Dia memang seorang nelayan senior, memiliki strategi yang baik dan mahir dalam teknik memancing. Ikan-ikannya mungkin akan segera terpancing. Chu Chen tidak berpikir sebanyak yang dipikirkan Xiao Feng, jadi dia berbalik dan kembali ke villa. Tiba-tiba, ada hembusan angin yang bertiup di telinganya. Murid Chu Chen tiba-tiba menyusut. Dia menginjak dunia dan menggunakan teknik gerakan untuk menghindari serangan pukulan ini. "Kakak ipar, tolong!" teriak Song Qiu, dan pada saat yang sama dia mengambil pisau buah di atas meja dan menebaskannya ke arah Chu Chen. Aku tidak bisa mengendalikan milikku, tubuh." Xiao Feng, yang baru saja mendengar suara itu dan masuk,
tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tahu hubungan antara Chu Chen dan Song Qiu. Kakak ipar membunuh saudara ipar karena marah. Xiao Feng langsung membayangkan sebuah drama etika keluarga. Chu Chen dengan cepat mundur, tetapi Song Qiu masih mengejarnya. Meskipun dia berteriak pada saudara iparnya untuk pergi, tubuhnya masih ingin memotong Chu Chen menjadi 18 bagian. Chu Chen memasang wajah cemberut, melompat, dan bergegas menuju tangga. Sekte Tianji, keajaiban teleportasi. Chu Chen secara alami memahami apa yang terjadi pada Song Qiu, dan Zhao Fengyu telah datang ke pintu. Seperti yang diharapkan dari master seni bela diri dari Sekte Tianji, dia telah menguasai seni teleportasi ke tingkat ini. Chu Chen bergegas ke lantai 2, dan tentu saja dia melihat bahwa semua anggota tim penyerang di lantai 2 telah melakukannya jatuh ke tanah. Song Qiu ada di belakangnya, masih mengikuti pengejaran. Chu Chen mendongak dan melihat seorang pria berjubah putih di balkon, dengan punggung menghadapnya. Tianji mengirim pelindungnya, Zhao Fengyu. Tercela, Chu Chen merasakan cahaya pedang tajam datang dari belakangnya. Dia berbalik ke samping, meraih pedang putih itu dengan tangan kosong, dan mengambil pisau buah dari tangan Song Qiu. Dia segera menggenggam Song Qiu dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada pria yang mengejar di belakangnya. Sosok Xiao Feng bergegas menuju balkon seperti seekor citah, dan dia meledak dengan kekuatan baji fist. Suara mendesing, pukulan Chu Chen ada di udara. Di balkon sempit, sosok Zhao Fengyu menghindari pukulan Chu Chen. Pada saat yang sama, dia melakukan serangan balik dan meninju langsung ke kepala Chu Chen secepat kilat. Murid Chu Chen menyusut, dan dia langsung melompat keluar, melompat dari balkon di lantai 2 ke taman belakang villa. Setelah menstabilkan tubuhnya, Chu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Perilaku yang mulia memang sangat pintar. Zhao Fengyu merendahkan dan mengabaikan Chu Chen. Dia tidak tahu kapan Sekte Tianji menjadi kata sifat, tapi dia tidak mempedulikannya. Serahkan peta misterius Tianji dan lepaskan murid dan putriku. Jika tidak, kamu akan dihukum. Hari ini, saya pasti akan mati. Zhao Fengyu berkata dengan tenang, sebagai murid Jiuxuanmen, Anda harus sangat menyadari kesenjangan kekuatan antara Anda dan saya. Saat ini, Song Qiu telah diturunkan ke lantai pertama oleh Xiao Feng. Song Qiu berlari ke sisi Chu Chen dengan kaget. Kakak ipar, apakah aku baru saja dikendalikan oleh monster ini? Chu Chen mengangguk. Teknik telekinesis Sekte Tianji memang dapat mengendalikan beberapa orang yang tidak berkemauan keras setelah melatihnya sampai tingkat tertentu. Lagu Qiu. Dia merasa terhina. Xiao Feng tiba-tiba menyadari, pantas saja anggota kelompok ke-9 di lantai atas pingsan. Dia seharusnya tidak bisa mengendalikan anggota kelompok ke-9 kita. Chu Chen melirik Song Qiu. Artinya jelas, Anda satu-satunya orang di sini yang bisa dikendalikan dengan teknik telekinesis Zhao Fengyu. Song Qiu mengangkat kepalanya dan berkata, iblis ini juga bisa menggunakan sihir semacam ini. Patah, Song Qiu tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dengan keras menggunakan tangan kirinya. Saat dia hendak menamparnya dengan tangan kanannya, dia ditangkap oleh Chu Chen. Song Qiu memanfaatkan situasi tersebut dan meninju Chu Chen lagi. Dikendalikan lagi,
Chu Chen melompat ke depan dan menerbangkan jimat 5 guntur kecil di tangannya, mengenai Zhao Fengyu. Song Qiyu melanjutkan tindakannya dan menatap Zhao Fengyu, merasa sedih dan ingin memarahinya. "Xiao Qiyu, mundurlah," teriak Chu Chen. Tidak mudah mengendalikan orang dengan telekinesis. Selama Song Qiyu mundur ke jarak aman tertentu, Zhao Fengyu tidak akan bisa mengendalikannya. "Kakak ipar, aku ingin bertarung bersamamu," teriak Song Qiyu, berbalik dan segera mengungsi. Xiao Feng juga mundur. Tetapi pada saat yang sama dia juga mengeluarkan walkie-talkie di tangannya. Dan anggota tim penyerang yang tersebar dengan cepat berkumpul ke arah ini. Ledakan, dinding balkon retak, dan kedua sosok itu saling meninju beberapa kali. Chu Chen terhuyung, mundur dan mendarat di taman belakang villa. Merasakan sakit dari tinjunya, Chu Chen mengerutkan kening. Dia juga seorang ahli seni bela diri, dan kekuatan Zhao Fengyu jauh lebih unggul dari Zhao Fangquan. Audio milik Chu Chen Software tiba-tiba Channel. menyadari bahwa dia berkonflik dengan nama keluarga Zhao, mulai dari tinju utara Zhao San, hingga Grandmaster Amerika Zhao Fangquan, dan sekarang hingga sekte Tianji Zhao Fengyu. Dia melirik waktu dari sudut matanya. 15 menit lagi. Setelah konfrontasi sederhana tadi, Chu Chen mengerti bahwa hampir tidak mungkin menggunakan kekuatannya untuk menghadapi Zhao Fengyu hari ini. Bahkan di antara master seni bela diri, kekuatan Zhao Fengyu pasti berada di level menengah ke atas. Tubuh Chu Chen melintas dan dia bergegas langsung dari taman belakang villa ke aula villa. Zhao Fengyu mengangkat alisnya. Dia awalnya mengira Chu Chen akan melawannya secara terbuka. Tetapi tiba-tiba Chu Chen memilih untuk melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Seberapa jauh kamu bisa berlari jika kamu tidak menyerahkan peta rahasia surga?" Zhao Fengyu mencibir, melompat ke bawah, dan dengan cepat mencegat Chu Chen. Chu Chen berbalik, dan jimat jiwa di telapak tangannya bersinar dengan guntur, dan pukul Zhao Fengyu. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Zhao Fengyu, dia tidak sampai pada titik di mana Zhao Fengyu berani mengabaikan serangannya. Di villa sempit, Chu Chen dan Zhao Fengyu melakukan perang gerilya. Mengandalkan keterampilan tubuh mereka sendiri dan jimat spiritual yang tak ada habisnya. Berarti tertunda selama 5 menit. Dukungan dari Biro Operasi Khusus akan tiba 10 menit lagi. Panggilan, sebuah vas antik terbang dan mengenai bagian belakang kepala Chu Chen. Perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hati Chu Chen. Chu Chen tidak mengelak. Dia mengambil kursi di depannya dan melemparkannya ke vas. Vas itu pecah dan pada saat yang sama, dua ujung tajam melewati kiri Chu Chen dan sisi kanan. Adalah dua pecahan kaca tajam. Jika Chu Chen menghindar dari segala arah sekarang, dia akan tergores oleh kaca. "Aku akan memberimu kesempatan lagi." Zhao Fengyu mengabaikan Chu Chen. "Jangan berpikir orang-orang di luar itu bisa menyelamatkanmu. Jika mereka berani datang, mereka hanya akan menimbulkan lebih banyak korban." Chu Chen memandang Zhao Fengyu dan berkata, "Pertama, putri dan muridmu membunuh banyak orang di ibu kota. Jadi tidak mungkin mereka akan dibebaskan. Kedua, peta rahasia Tianji digunakan oleh sekte Tianjimu untuk mengambil nyawa manusia. Meskipun saya tidak tahu apa tujuan akhir Anda, tetapi Anda tidak boleh memikirkannya." Zhao Fengyu tersenyum. "Karena kamu tidak peduli dengan hidupmu, maka
aku merasa kasihan pada Jiuk Xuanmen karena murid yang begitu baik meninggal dalam usia muda. Aura di tubuh Zhao Fengyu tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan niat membunuh melonjak dengan liar. Chu Chen juga tersenyum, semangat juang di matanya berangsur-angsur meningkat. Dia hanya ingin menunda waktu. Menghadapi Zhao Fengyu, dia jelas bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Audio milik Ada Software kurang dari Channel. 10 menit tersisa sebelum waktu janji temu dengan paman kedua saya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, Chu Chen yakin tidak akan ada masalah jika dia bisa mempertahankannya selama 10 menit. Saya ingin benar-benar merasakan kekuatan penjaga sekte Tianji. Chu Chen tidak menghindar lagi dan bergegas ke arahnya. Mata Zhao Fengyu menghina, "Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu." Begitu dia selesai berbicara, kekuatan tinju Zhao Fengyu telah berkumpul, dan itu sangat kuat. Namun, tubuh Chu Chen langsung berputar seperti ular, seolah mengikuti lengan Zhao Fengyu. Di petir dan batu api, sudah ada muncul di belakang Zhao Fengyu 9 misteri, ular emas yang dililit sutra. Ular emas terbungkus sutra. Zhao Fengyu jelas juga memahami rahasia Jiuk Xuanmen. Pupilnya sedikit bergetar dan tanpa sadar dia berbalik dan meninju. Tetapi sosok Chu Chen menghilang dalam sekejap mata. Zhao Fengyu mundur dan pada saat yang sama meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Dia tidak menyangka bahwa Chu Chen bisa mempraktikkan teknik rahasia 9 misteri sejauh ini. Ular emas yang terjalin dengan sutra sangat terampil. Zhao Fengyu menerobos belitan sutra ular emas, mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan mengayunkan pedang sekuat membelah gunung Huasan dengan kekuatan. Sosok Chu Chen tiba-tiba berkedip, seolah terbelah menjadi 2 bagian. 9 teknik misterius, hantu surga. Secara virtual dan menyeluruh, dia melancarkan serangan besar terhadap Zhao Fengyu. Wajah Zhao Fengyu sangat dingin. Orang di depannya hanyalah seorang pejuang yang baru saja melangkah ke dunia bawaan. Namun dia sebenarnya mampu bertarung dengan master seni bela diri yang agung. Di sisi lain, di kalangan generasi muda sekte Tianji, sulit menemukan seorang jenius dengan bakat seperti itu. Maka dia lebih pantas mati. Jika tidak, akan lebih sulit bagi sekte Tianji untuk melampaui sekte Jiuk Xuan yang sedang berkembang pesat. Zhao Fengyu tiba-tiba mengeluarkan piringan rahasia. Ada gesper besi di tengah bagian bawah piringan rahasia. Sekte Tianji, teknik mekanisme, dalam sekejap, anak panah tajam melesat seperti hujan lebat, menyasar berbagai titik vital di tubuh Chu Chen. Jaraknya terlalu dekat, murid Chu Chen tiba-tiba mengeras. Bab 520 Jiang Kufeng. Teknik mekanisme Zhao Fengyu datang terlalu tiba-tiba. Dia sudah unggul dalam pertarungan, tapi dia tiba-tiba mengeluarkan dis rahasia, menekan tombol, dan panah menghujani. Saat ini, jarak antara Chu Chen dan Zhao Fengyu kurang dari 3 meter. Anak panah tajam terus memperbesar pupil Chu Chen. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya berhenti. Memanggil, 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 anak panah itu sepertinya telah menembus tubuh Chu Chen secara langsung. Tetapi senyuman di wajah Zhao Fengyu berangsur-angsur mengeras, dan dia melihat ke depan dengan tidak percaya. Ditutupi oleh hujan panah yang lebat, masuk akal bahwa tidak ada ruang untuk bersembunyi sama sekali.
Tetapi Chu Chen benar-benar menghindari petir dan batu api angin kencang. Tetapi pada saat yang sama ia menari tertiup angin, meminjam kekuatan angin. Ledakan, anak panah itu menghantam dinding di belakang Chu Chen, langsung membuat lubang padat di dinding. 9 teknik misterius, langkah Willow ke arah angin. Ada total 36 teknik dalam 9 teknik rahasia misterius. Chu Chen hanya memahami setengahnya sebelumnya. Windward Willow Step adalah teknik gerakan paling mendalam dari 9 sekte misterius angin. Ini juga sulit untuk dipraktikkan. Chu Chen tidak pernah bisa memahaminya, tetapi di garis tipis antara hidup dan mati sekarang Chu Chen secara tidak sadar menggunakan Yingfeng Liubu. Kamu semakin terkutuk. Mata Zhao Fengyu penuh dengan niat membunuh. 9 misteri adalah yang terbaik dari ratusan sekolah, adalah 9 misteri. Tidak setiap murid memenuhi syarat untuk berlatih teknik rahasia 9 misteri. Chu Chen memiliki status luar biasa di sekte 9 misteri. Dan dia juga telah mempraktikkan teknik rahasia 9 misteri hingga saat ini hari ini. Dia pasti akan menjadi senjata hebat di masa depan. Pada saat ini, di mata Zhao Fengyu, membunuh Chu Chen bahkan lebih penting daripada peta misterius surga. Selanjutnya, di lobi villa, Zhao Fengyu melancarkan operasi perburuan gila-gilaan terhadap Chu Chen. Jika dia tidak memahami teknik gerakan Yingfeng Liubu tepat waktu, mengandalkan teknik gerakan canggih yang tak tertandingi di dunia ini, dia telah melakukannya berulang kali. Menghindari pembunuhan Zhao Fengyu, ayolah, Chu Chen mungkin tidak bisa bertahan lama. Ledakan, sebuah sofa terangkat, retak dan meledak. Chu Chen mengangkat alisnya. Peta rahasianya ada di bawah sofa kecil di sampingnya. Zhao Fengyu jelas tidak akan menyia-nyiakan benda yang menyerang seperti itu, jadi dia langsung mengendalikan sofa dan membantingnya ke arah Chu Chen. Sosok Chu Chen melintas, dan saat dia menghindari sofa, dia juga mengambil peta misterius surga. Peta surga yang misterius, mata Zhao Fengyu berbinar dan dia tertawa keras. Sangat sulit menemukannya bahkan tanpa berusaha menemukannya. Tidak perlu usaha apapun untuk mendapatkannya. Dis rahasia muncul lagi di tangan Zhao Fengyu. Teknik mekanismenya muncul kembali. Dan hujan lebat ditutupi dengan momentum seperti jarum bunga pir. Dalam kilatan petir, Chu Chen mengambil tindakan tegas dan langsung membuka peta misterius rahasia surga. Bersiap menggunakan peta misterius rahasia surga untuk memblokir gelombang serangan ini. Hidup, sebuah suara terdengar sangat tiba-tiba. Suara terobosan di udara menyusul, kong, kong, kong. Jarum panjang tajam yang berasal dari serangan tajam itu langsung dihadang oleh batu bata merah. Chu Chen mundur agak jauh, melihat ke samping, dan menghela nafas lega. Dukungan telah tiba. Master seni bela diri Jiang Kufeng adalah master yang penyendiri dan pendiam yang disebutkan oleh paman keduanya. Mengenakan jubah hitam, ia seperti hantu yang terbenam di kegelapan malam. Wajah dan raut wajahnya terlihat biasa saja, memberikan kesan bahwa jika ia dilempar ke lautan manusia, ia tidak akan menimbulkan gelombang apapun. Hal yang dapat mendukung temperamen ahlinya adalah dia menyisir rambutnya dengan hati-hati, dengan gaya rambut yang indah. Tangan di belakang punggung, dia terlihat sangat menyendiri. Senior Jiang, Chu Chen dengan gembira berjalan ke arah Jiang Kufeng. Pada saat yang sama, dia bingung.
ketika senior Jiang muncul sekarang. Apa yang dia katakan? Babi? Paman kedua benar. Senior Jiang sangat menghargai kata-kata seperti emas. Chu Chen mungkin bisa menebak apa maksud Jiang Kufeng adalah penjaga yang bermartabat dari sekte Tianji prajurit seperti dirinya. Dia hanyalah seekor babi. Ekspresi Zhao Fengyu menjadi lebih serius dan dia menatap Jiang Kufeng. Siapa kamu? Jiang Kufeng memandang Zhao Fengyu dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, tangan. Zhao Fengyu, banyak pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Chu Chen. Nama sandi senior Jiang di istana Tianwang adalah Sou. Chu Chen tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Bagaimanapun, nama sandi istana Skynet miliknya adalah Fisher. Senior Jiang terlalu hemat dengan kata-kata. Dari saat dia muncul sampai sekarang, dia hanya mengucapkan dua kata, babi dan tangan. Mata Chu Chen tiba-tiba sedikit melebar. Berhenti, Chu Chen memandang Jiang Kufeng untuk waktu yang lama, dan wajahnya bergerak-gerak tak terkendali. Memanggil, Zhao Fengyu telah mengaktifkan dis Tianji lagi, dan dalam sekejap, serangannya seperti gelombang pasang. Diao, teriak suara itu, jubah hitamnya tersapu oleh angin kencang, dan dia bergerak dengan tergesa-gesa. Menghadapi dampak dari teknik mekanisme, Jiang Kufeng tidak mundur tetapi maju. Telapak tangannya sekeras berlian, dan dia benar-benar menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk memblokir panah penutup. Chu Chen memperhatikan bahwa tangan Jiang Kufeng tidak memakai alat pelindung apapun. Kungfu yang dilatih Jiang Kufeng haruslah kungfu yang keras seperti palem pasir besi, dan dia telah mencapai level tertentu. Momentumnya luar biasa. Keterampilan mekanisme Zhao Fengyu rentan terhadap Jiang Kufeng. Namun kata-kata yang diucapkan Jiang Kufeng sebelum serangannya membuat Zhao Fengyu merasa terhina. Ini jelas merupakan upaya yang disengaja untuk mengejek dan mengejek keterampilan mekanismenya. Wajah Zhao Fengyu menjadi dingin, dan dia tiba-tiba melompat. Tubuhnya yang kekar meledak dengan keganasan, tangannya berubah menjadi cakar, dan dia mengeluarkan raungan yang keras. 3 keterampilan rahasia sekte Tianji. Seni teleportasi. Teknik mekanisme dan tinju Senhu. Berwujud seekor harimau, ia melompat ke depan, seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Dengan momentum yang luar biasa. Serangga, Zhao Fengyu meledak dengan seluruh kekuatannya. Matanya tidak bisa menyembunyikan amarahnya, dan dia menggunakan tinju harimau ilahi. Pernah ada orang kuat dari sekte Tianji yang telah berlatih secara ekstrim hampir tak terkalahkan di dunia seni bela diri. Pada akhirnya, dia mengalahkan sekte Jiuxuan yang kuat hanya dengan satu gerakan. Semua orang di dunia seni bela diri berubah pikiran ketika mendengar tentang keterampilan unik tersebut, dan orang di depan mereka sebenarnya menyebutnya cacing. Tidak diragukan lagi ini merupakan penghinaan besar bagi Senhu Fish. Apa yang bisa ditoleransi adalah hal yang tak tertahankan. Anda tahu, saat Zhao Fengyu menggunakan tinju harimau ilahi, dia memutuskan untuk mengungkapkan kartu asnya. Seperti yang diketahui semua orang, dia juga dihina. Tinju Senhu sangat kuat, seperti api yang membakar, dan kekuatan pukulan terbuka dan tertutupnya mirip dengan kungfu keras Jiang Kufeng. Jiang Kufeng juga paling menyukai lawan seperti itu. Matanya bersinar,
telapak tangan besinya berdebar-debar, dan dia berteriak dalam hatinya. Bang bang bang, pertarungan antara dua ahli seni bela diri. Chu Chen berdiri di satu sisi, merasa seolah-olah dia sedang digelitik oleh jari yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kapan senior Jiang bisa mengucapkan dua kata sisanya? Dari kata pertama Jiang Kufeng ucapkan, Chu Chen menebak apa yang ingin dia katakan. Namun, saat pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, kedua belah pihak tampaknya memiliki kulit baja dan tulang besi, tidak mampu menembus pertahanan satu sama lain. Bang, bang, kedua tangan bertemu di bawah selangkangan satu sama lain secara bersamaan. Kedua belah pihak berpikir bersama dan menyerang titik terlemah masing-masing agar lebih mudah mengalahkan pihak lain. Mata Jiang Kufeng juga jelas menunjukkan penyesalan, sedikit. Zhao Fengyu, ini terlalu menghina. Zhao Fengyu menyerang dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Jiang Kufeng membuka mulutnya seperti bercanda. Setelah berbicara, Jiang Kufeng juga menghela nafas lega. Namun, wajah Zhao Fengyu menjadi hitam pekat. Zhao Fengyu menerima sejuta pukulan kritis di hatinya. Guru macam apa ini? Tidak ada rahmat sama sekali. Zhao Fengyu mengambil risiko dan mengumpat dengan keras. Kamu masih muda, dan seluruh keluargamu masih muda. Murid Jiang Kufeng melebar. Setelah pertarungan yang bagus, Anda mulai mengutuk seseorang? Itu keterlaluan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiang Kufeng melambaikan telapak tangannya ke depan. Kekuatan telapak tangannya kuat. Dari segi kekuatan saja, kekuatan Jiang Kufeng masih lebih tinggi dari Zhao Fengyu. Ditekan, kekuatan harimau melemah, dan sepertinya ia telah dihancurkan menjadi cacing. Zhao Fengyu merasa ngeri, dan bahkan lebih diam-diam merasa kesal. Peta rahasia sudah sangat dekat, dan Chu Chen juga ada di depannya. Tetapi dia dihentikan oleh master berpakaian hitam yang tidak anggun di depannya. Apalagi membunuh orang untuk merebut peta. Sulit untuk mengetahui apakah dia berhasil menarik diri dan mundur. Zhao Fengyu tiba-tiba mundur agak jauh. Senior Jiang, jangan biarkan dia melarikan diri, teriak Chu Chen buru-buru. Jiang Kufeng memandang Zhao Fengyu dan berkata, lari. Murid Zhao Fengyu menyusut dan dia hendak berbalik tetapi berhenti. Pasti ada penipuan. Zhao Fengyu menatap Jiang Kufeng dengan waspada. Tindakan hari ini membuat kapal terbalik. Dia bisa membayangkan situasi saat ini dari murid tertuanya Qiu Lin, yang pasti telah ditangkap. Setelah sedikit ragu, Zhao Fengyu kehilangan kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Jiang Kufeng mendesak ke depan dengan paksa dan menamparkan wajah Zhao Fengyu dengan telapak tangan besinya. Pupil Zhao Fengyu melebar. Tidak, kata Jiang Kufeng. Tubuh Zhao Fengyu mengejang hebat, dan dia merasa dialognya seperti dirampok. Di tengah kilat dan batu api, Zhao Fengyu tidak peduli dengan sikap master seni bela diri. Dia berguling-guling di tanah dan menghindari telapak tangan dengan cara yang sangat malu. Chu Chen melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Benar saja, kekuatan adalah kata terakhir. Zhao Fengyu barusan sangat bersemangat dan sombong. Tetapi ketika senior Jiang tiba, kekuatannya tidak layak disebutkan di depan senior Jiang, dan sekarang dia dipukuli dan melarikan diri. Itu saja,
Jiang Kufeng melangkah menuju Zhao Fengyu, memukulnya dengan angin palem yang kuat. Zhao Fengyu bertahan dan mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan Jiang Kufeng, tetapi pada akhirnya dia dikalahkan. Dia menerima pukulan dari Jiang Kufeng di dada, dan tubuhnya terbang dan menabrak dinding villa muncul. Ada retakan. Selanjutnya, ketika Jiang Kufeng sedang membersihkan medan perang, Zhao Fengyu tidak dapat menahan diri untuk mengejar kemenangan. Dia diserang dengan pukulan demi pukulan. Akhirnya, dia dipukul oleh Jiang Kufeng dan terbang keluar dari gerbang Villa Feng, dan anggota tim penyerang bersenjata lengkap lainnya yang berjaga di luar segera mengepungnya. Masing-masing dengan senjata gelap diarahkan ke Zhao Fengyu. Kunci, perintah Xiao Feng dengan suara yang dalam. Ketika tangan dan kaki Zhao Fengyu diborgol dan dipegang oleh beberapa anggota tim penyerang, Song Qiyu akhirnya berani mendekat. Dia memandang Zhao Fengyu dan berkata, "Iblis tua, kamu tidak dapat memikirkannya." Dia. Song Qiyu berpikir sejenak, merasa sedikit bingung dan kesal. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zhao Fengyu. "Ini dikembalikan kepadamu tanpa membebankan bunga apapun padamu." Zhao Fengyu sudah terluka parah, dan dahinya berdengung karena tamparan dari Song Qiyu. Matanya penuh kebencian dan dia menatap Song Qiyu dengan marah. Biasanya, dia tidak akan pernah menganggap serius orang sekecil Song Qiyu, tapi sekarang, dia ditampar oleh orang sekecil itu. Zhao Fengyu meronta dan berteriak, ingin memakan Song Qiyu. Jujur saja, ketika Xiao Feng melihat ini, dia memukul punggung Zhao Fengyu dengan pisaunya. Chu Chen keluar dari villa, menatap Zhao Fengyu, lalu berkata, "Turunkan dia dulu." Song Qiyu menghampiri Chu Chen dan berkata, "Kakak ipar, kamu masih mengatakan kamu tidak bisa mengalahkannya. Ini terlalu rendah hati." Song Qiyu terus memperhatikan dari kejauhan ketika Jiang Kufeng mengambil tindakan terhadap Zhao Fengyu berada di lobi villa dan dia tidak melihatnya. Chu Chen berbalik dan melihat pria berjubah hitam yang berdiri di aula dengan tangan terlipat di belakang punggungnya lagi dan ekspresi acuh tak acuh. Dia kemudian berkata, "Bukan saya, Senior Jiang, yang mengambil tindakan dan menyelesaikan ini sedikit kesulitan." Jiang Kufeng memandang Chu Chen dengan penuh penghargaan. Orang ini pandai sekali berbicara. Hanya saja dia sedikit merepotkan. Ekspresi Song Qiyu terkejut, dan dia melihat ke arah Jiang Kufeng. Dia segera menunjukkan kekaguman dan melangkah. "Halo, Senior Jiang, nama saya Song Qiyu." Jiang Kufeng sedikit mengangguk sebagai jawaban. Song Qiyu terkejut dan menatap Jiang Kufeng. Bersambung.